Ya, buka tik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perhitungan plat lantai. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Atika Mesidini dengan NIM akhir 146. Perkenalkan, nama saya Evan Hardian dengan NIM akhir 172. Kami dari kelompok 1D. Di sini kami akan melakukan perhitungan plat lantai atau slab. Untuk yang pertama kita memerlukan data bahan struktur. Di sini kami mempunyai kuat tekan beton 25 MPa sesuai pada soal, lalu tegangan lelehnya 400 MPa. Lalu yang kedua adalah data plat lantai. Di sini kami mempunyai panjang bentang plat X atau LX itu 3 meter, lalu yang LY kami 5 meter. Lalu untuk tebal plat lantainya atau HAG kami memiliki tebal 1,2 cm atau 125 mm. Lalu untuk mendapatkan koefisien dari momen plat ini kita menggunakan rumus dari LY per LX, didapatkan 1,67. Lalu di mana untuk mendapatkan uh, dua arah nilai dari lapangan X, Y, lalu tumpuan X dan tumpuan Y kita dapat dilihat dari tabel yang sebelah kanan. Uh, Naikin lagi. Kita dapat lihat dari kondisi perbandingan LY per LX, di mana kita mendapatkan hasil tadi 1,67. Kirian lagi tik. Kiri sana, ke arah yang mentok. Jadi kita mendapatkan hasil dikarenakan kita menggunakan 4 sisi atau semua sisi, jadi kita mendapatkan hasil di 1,67 dinilai M lapangannya 5858, lalu itu MX MY tumpuannya kita mendapatkan hasil 3636. Kembali lagi yang kiri. Lalu setelah itu kami juga menggunakan diameter tulangan yang digunakan 18 mm, lalu untuk tebal selimut betonnya atau TS 20 mm. Lalu yang selanjutnya bawah lagi. Yang selanjutnya ada beban plat lantai di atas sedikit titik. Yang pertama ada beban mati atau dead load. Di sini kami mendapatkan nilai berat sendiri plat lantai, berat satuannya 24 dan tebalnya 0,125. Lalu untuk berat finishing berat satunya 22. Lalu di sini kami hanya menggunakan nilai dari berat sendiri plat lantai dan nilai yang lainnya menggunakan asumsi dengan angka 0. Lalu di mana dapatkan total beban matinya adalah 3 kN per M kuadrat. Lalu yang kedua adalah beban mesin. Yang kedua adalah M-Lot, yang kami mendapatkan nilai M-Lot itu 240 kg per M atau 2,4 kN per meter kuadrat. Lalu yang ketiga ada beban rencana trefaktor. Kita menggunakan rumus QU 1,2 kali QD plus 1,6 kali QL, mendapatkan hasil 7,44 kN. Lalu yang keempat ada momen plat akibat beban trefaktor. Kami mendapatkan momen lapangan arah X 3,884 kilonewton per M per M. Lalu untuk momen lapangan arah Y kami mendapatkan nilai 3,884. Lalu untuk tumpuan arah X 2,411. Lalu untuk tumpuan arah Y kami mendapatkan 2,411. Lalu momen rencana maksimum pada plat adalah 2,411. Lalu yang D dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada penulangan plat. Yang pertama untuk VC aksen di mana kecil dari 30 MPa didapatkan beta satunya 0,85. Untuk FC aksen besar dari 30 MPa didapatkan beta satunya sama dengan, di sini kita tidak memakai hasilnya karena sesuai dengan perhitungannya. Lalu di sini ada faktor bentuk distribusi tegangan beton atau disebut dengan B1 sama dengan 0,85.
Lalu ada rasio tulangan pada kondisi balance, di mana rho B sama dengan beta 1 dikali 0,85 dikali VC aksen per FY dikali 600 per 600 ditambah FY sama dengan 0,0271. Lalu ada faktor tahanan momen maksimum, di mana R maksimumnya adalah 6,5736. Lalu ada faktor reduksi kekuatan lentur, di mana hasilnya 0,8. Lalu ada jarak tulangan terhadap sisi beton 29 mm, tebal efektif plat lantai 96 mm, ditinjau plat lantai sebesar 1 meter dengan B sama dengan 1000 mm. Lalu ada momen nominal rencana dengan Mn sama dengan 3,013 kN. Lalu ada faktor tahanan momen di mana Rn sama dengan 0,32695, di mana R kecil dari R diperlukan, rho sama dengan 0,0008. Rasio tulangan minimum atau rho min sama dengan 0,0025. Rasio tulangan yang digunakan atau rho 0,0025. Luas tulangan yang diperlukan atau AS sama dengan 240 mm². Jarak tulangan yang diperlukan atau S sama dengan 1060 mm. Lalu ada jarak tulangan maksimum atau S max sama dengan 250 didapat dari rumus 2 dikali H. Lalu ada jarak tulangan maksimum dengan hasilnya 200 mm. Lalu ada jarak sengkang yang harus digunakan yaitu S 200 mm. Diambil jarak sengkangnya yaitu 200 mm. Digunakan tulangan yang digunakan yaitu tulangan 18 dengan hasil 90. Untuk luas tulangan terpakai yaitu atau AS sama dengan 2827 mm². Kontrol lendutan plat. Di sini ada modulus elastisitas yang kita gunakan yaitu 23.500 MPa. Lalu ada modulus elastisitas baja tulangan di mana 2E ditambah 0,5 MPa. Beban merata atau tak terfaktor pada plat didapat 5.400 Newton per mm. Panjang bentang plat atau LS sama dengan 3000. Batas lendutan maksimum yang diizinkan yaitu 12.500 mm. Momen inersia bruto penampang plat yaitu 16,276417 mm3. Modulus keruntuhan lentur beton di mana Fr sama dengan 3,5 MPa, nilai perbandingan modulus elastisitas N sama dengan 8,51, jarak garis netral terhadap sisi atas beton atau C sama dengan 24,063 mm, di mana momen inersia penampang rata yang ditransformasikan ke beton dihitung sebagai berikut. ICR didapatkan hasilnya 129169,374, di mana YT-nya sama dengan H/2 yaitu 62,5. Untuk momen retaknya atau MCR-nya didapat 9114583, di mana kita menggunakan SNI 2847. Lalu ada momen maksimum akibat beban atau MA yaitu 6075000. Inersia efektif untuk perhitungan lendutan yaitu 242616918 mm². Lendutan elastis ketika akibat beban mati dan beban hidup yaitu 0,999, di mana rasio tulangan slab lantai yaitu atau rho dengan hasil 0,0295. Faktor ketergantungan waktu untuk beban mati atau jangka waktu lebih dari 5 tahun didapatkan hasil 2. Lalu untuk lambdanya 0,8089. Untuk lendutan jangka panjang akibat rangka dan susut yaitu 0,808 mm. Lendutan totalnya itu 1,807 mm, di mana syaratnya S total kecil dari LX per 240, di mana didapatkan hasil oke. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.